Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, maju ajua, ahoy ahowu. Jumpa kembali dengan saya Insolihin dalam acara spesial kita Jumpa Tengah. Jumpa Tengah edisi hari ini spesial karena saya kedatangan tamu jauh yang hari ini balik lagi ke Sumatera Utara, akan berkompetisi nih. Beliau adalah Bang Masinton Pasaribu. Wes, Bang, luar biasa Pak Solihin. Terima kasih. Bagaimana kabar hari ini, Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Puji Tuhan. baik. Jadi saya terima kasih diundang ke Tribun Medan sini, luar Jumpa biasa. Tengah acaranya, Bang. Jumpa Tengah. Jumpa Tengah. Waduh. Ada orang Medan bilang, mana kita? Jumpa Tengah kita. Jumpa Tengah gitu ya. Luar Tribuners, biasa, Pak Solihin. dalam waktu beberapa menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol sama Bang Masinton. Beliau ini saya bilang turun gunung ini. Udah enak-enak hidup di kota, mau ke desa ini, balik ke desa. Kita akan ngobrol bagaimana kemudian ke depan, karena Bang Masinton ini kemudian memutuskan untuk kemudian berkompetisi pada pilkada di 2024 sana di Tapanuli Tengah. Iya. Atau Tapteng. Betul. Bang, rasanya 2 periode Abang di DPR RI. Iya. Alhamdulillah 10 tahun. 10 tahun. Terus kemudian di pilkada 2024 ini Bang Masinton tiba-tiba kami, mungkin orang terkaget-kaget, ini politisi PDI Perjuangan yang top warawiri di media sosial, warawiri di TV nasional, tiba-tiba memutuskan untuk ke Tapanuli Tengah. Nah, bisa Bang apa mungkin ya, ceritakanlah, kok tiba-tiba di Tapteng, nggak main di Medan gitu misalnya. Kok kemudian Tapteng yang kemudian Abang pilih? Satu, penugasan partai ya. Kedua, ada keinginan masyarakat tuh ingin ada perubahan di Tapanuli Tengah. Kalau saya ditanyakan, dan itu sejak lama saya pernah ditanyakan teman-teman, sejak 2022 saudara teman-teman di Tapanuli Tengah sana. Abang itu aslinya Tapanuli Tengah? Iya, saya lahir di, dulu itu kan Tapanuli Tengah itu cuma ada 4 kecamatan tuh. Sibolga, Sorkam, Kolang sama Lumut, dan Barus ya. Dan Barus. Ada Barus. Lahir di sana? Saya kelahiran di Pasaribu Tobing itu. Sekarang Sorkam itu dimekarkan beberapa kecamatan, satu di antara itu Pasaribu Tobing. Pasaribu Tobing. Itu dari Sorkam itu ke atas lagi itu ke arah nanti ke ujungnya itu ketemu ke kecamatan Parmonangan, ketemu ke daerah Kumbang Asundutan, jadi segitiga tuh. Memang sebenarnya Bang Masinton ini orang Tapteng yang kemudian berkarya ke ibu kota sana. Enggak, jadi umur 3 tahun orang tua bawa kita merantau lah, orang tua merantau kan. Kita Ini kalau nggak merantau kan orang Batak ini. Saya dibawa ke Medan sini persisnya Belawan. 3 tahun kemudian dibawa merantau. Bapak ke ke Belawan. Iya, ke Belawan. Jadi saya kecil besar itu sampai SMA di Belawan. Di Belawan. Iya, keras betul. juga ya, Bang. Yo. Sekolah itu di Medan, di Belawan sana? Iya, di Belawan sana. Sampai SMA? Di Labuan Deli sampai SMA. Saya SMA di Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ini Tribuners yang alumni di SMA itu mungkin bangga juga ini ada Washington ini. Iya, saya sekolah di SMA Dr. Wahidin Sudirohusodo. Itu sekolah swasta. Ya. Itu pembauran. Jadi saya sama teman-teman etnis Tionghoa. Oke. Dan itu asik sekali. Lah cerita kemudian Abang bisa berkarir di Jakarta, punya posisi mentereng, itu gimana ceritanya? Ya merantau, kemudian setelah SMA ya merantau lah ya. Merantau ke Jakarta, kemudian kuliah di Jakarta. Dan kemudian ya sejak mahasiswa kita sudah aktif di pergerakan pergerakan mahasiswa waktu itu ya, kita menyuarakan demokrasi. Termasuk di 98 itu Abang? Iya, menyuarakan demokrasi, menyuarakan keadilan, kira-kira menentang ketidakadilan dan menentang rezim otoritarian Orde Baru pada saat itu. Nah dari situ ya kita sudah terbiasa dengan pergulatan pemikiran kritis, kemudian ya kita
sampai juga melakukan aksi-aksi yang lebih dianggap lebih progresif gitu ya, aksi-aksi yang menentang kekuasaan pada saat itu yang dalam bayangan orang orang udah pada takut ketika bicara kekuasaan itu pasti akan dipersulit. Mengkritisi kekuasaan itu akan dipersulit. Anak Medan ini ngeri-ngeri juga ini ya Bang. Tarungnya di nasional kita justru ya Bang ya. Nah kemudian dari situ selesai kita di pergerakan mahasiswa, terus kemudian kita ya bikin komunitas di pergerakan pemuda. Nah kemudian ya kita berinteraksi dengan almarhum Pak Taufik Kimas, suami Ibu Megawati. Nah kemudian ya kita memang almarhum kayaknya punya sentuhan pada orang-orang yang dia anggap ini bisa anak-anak jadi muda, yang motor pergerakan lah gitu kira-kira. Yang kritis mungkin. Terus kemudian idealis. Ya, beliau itu. Nah kemudian beliau kita sering diskusi apa segala macam dan teman-teman aktivis pergerakan ya. Jadi saling diskusi, ada pada saat itu ya senior saya ada Bung Bitor namanya, terus di angkatan saya ada Bung Budiman Sujatmiko, kemudian ada teman-teman lain gitu ya. Nah oleh almarhum Pak Taufik kita ya udah harus berpartai, berjuang dari partai gitu kan. Rasanya yang tadi berjuang di kampus dan jalanan ini mesti ada wadah. Iya, wadah politik, perjuangan politik. Dan almarhum membuka peluang pintu itu Bang ya. Beliau mengajak itu. Nah, karena bagi kami sebenarnya ada bersentuhan dengan teman-teman PDI itu dulu si PDI ya sejak 96 peristiwa 27 Juli dulu kan. Bukan hal yang baru. Terus kemudian ketika kita masih mahasiswa juga sering baca-baca buku Bung Karno gitu ya, dari mulai di bawah bendera revolusi, mencapai Indonesia merdeka, Indonesia menggugat dan lain sebagainya, Pancasila 1 Juni 1945 dan jadi kita sudah ini dengan pemikiran Bung Karno. Kemudian ya kita juga bersentuhan dengan teman-teman PDI pada saat itu yang kemudian setelah reformasi menjadi PDI Perjuangan. Nah waktu pada saat itu kita PDI Pro Mega. Ada Pro Suryadi. Itu. Jadi kita di PDI Abang juga melintasi itu ya Bang, masa itu ya. Nah jadi dan ya kita pelajari dari sekian banyak partai politik ya yang buat kami rasanya PDI Perjuangan yang cocok dengan saya bisa melabuhkan semangat saya, semangat dan kemudian keyakinan politik saya secara ideologis gitu ya dan secara kultural juga bersama PDI Perjuangan. Nah kemudian ya kami membentuk Relawan Perjuangan Demokrasi pada saat itu. Kemudian oleh almarhum Pak Taufik kami dipertemukan dengan Ibu Megawati dan Ibu Megawati welcome dan kemudian Relawan Perjuangan Demokrasi atau Repdem itu ya Bang, diresmikan sebagai sayap partai. Oh, jadi sayapnya PDI Perjuangan waktu itu. Iya, betul sampai sekarang. Nah, gitu. Nah, jadi dari situlah ini. Nah, saya di partai itu ya gitu, kami nggak pernah minta karpet merah. Ya sama seperti kader lainnya. Saya di Badan Penanggulangan Bencana pada saat itu kita sering ditugaskan ke wilayah-wilayah bencana seluruh Indonesia gitu ya. Nah, jadi kemudian ya di partai ya kita ikut mengikuti seluruh jenjang pengkaderan tuh sampai kita bukan karbitan ya. Berproses lah ya karena sekarang kan apa ya Bang Tribun juga banyak lah ya politisi yang kemudian karena anaknya si Anu ada gitu ya. Proses pengkaderan yang mereka kemudian tidak jalani dengan sempurna lah gitu Bang ya. Iya seharusnya ya ada momentum karena anak si ini ya jadilah dia kan gitu. Sebenarnya kita kan nggak bisa mengini ya bahwa mau anak siapapun dia punya hak politik gitu ya. Tapi kan dalam konteks politik ya baiknya memang dia berproses. Step itu dia sehingga apa? Mungkin kedewasaan, matang secara pemikiran, matang secara tindakan gitu ya, dan matang dalam bersikap. Nah, seorang bicara politik itu kan bicara tentang publik, orang banyak kan. Nah, kan itu nggak bisa ujuk-ujuk. Kan kita harus bisa memahami bagaimana sih
psikologi masyarakat ya. Apa mereka apa mau sih yang apa jadi sih suasana ya? kebatinan masyarakat, apa sih aspirasi yang diinginkan masyarakat. Nah, seorang politisi dia harus bisa mengartikulasikan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Bukan cuma kelompoknya saja kan gitu Oh kira-kira. iya. Ya. Jadi untuk menjadi politisi itu ya dia menurut saya ya harus punya basic pengetahuan, keberpihakan gitu ya. Nggak ujuk-ujuk pengen nyalon kemudian ya menurut Berkuasa. saya Ya. bukan ya dia memperoleh jabatan bukan melalui jenjang Ya. berjenjang Itu sebagai politisi yang mungkin tadi tidak terbentuk ya, Bang. Iya. Apa kepiawaian dalam memimpin rasanya kan, Bang. Itu yang Ya, itu akan jadi mempengaruhi lah ya. keputusan dia gitu kan. Lah, singkat ceritanya itu terbukalah peluang Abang untuk kemudian menjadi legislator di DPR RI. Iya, dicalonkan Ke 2014. 2014. Ya, ketika 2014 saya dicalonkan, ditugaskan sebagai calon legislatif di daerah pemilihan DKI Jakarta 2. Tadinya, Nah, dan hebatnya ini Tribuners bukan dapilnya di Sumatera Utara. enggak, karena saya udah lama juga saya tinggali. Ya. Nah, kemudian tadinya di situ ya pemilu-pemilu sebelumnya itu di dapil itu ketika pemilu 2009 tuh cuma 1 kursi. Nah, ketika saya mencalon tuh kemudian 2 jadi kursi. 2 kursi di dapil tersebut. Jadi saya nggak ngambil kursi siapa-siapa. Saya Membuat kursi sendiri gitu kira-kira. Begitupun ketika 2000 pemilu 2019 tetap 2 kursi. Nah, kemarin itu pemilu 2024 ini Jumlah kursinya berkurang. jumlah kursinya berkurang. Saya sementara Perolehan suara kalau di tidak posisi salah Abang kedua. juga di posisi kedua ya setelah Once Mekel ya. Iya. Ya. Mungkin ada jalan Tuhan juga, Bang. Kalau dikasih lagi 1 kursi, nggak balik orang ini katanya. Iya, mungkin Lah, begitu juga. tapi kan artinya Bang gini, Bang, selama Abang kemudian berkarir di Jakarta menjadi politisi, nggak lupa dong sama tanah kelahiran. Enggak lah. Seberapa sering lah Abang kemudian Ya, mengunjungi keluarga di Tapteng sana? komunikasi sama keluarga. Kalau kunjungan ya nggak bisa juga setiap tahun, tapi selalu karena komunikasi sekarang handphone kan. Kalaupun sayanya nggak sempat, pasti keluarga saya fasilitasi lah ya, Bang. iya saya sempatin untuk saya arahkan untuk datang ke kampung, silaturahmi kampung, kira-kira seperti itu. Jadi ada acara apa di kampung, kalau saya sempat saya datang. Ya. Jadi ada keluarga apakah dia bikin acara pernikahan Ya, atau kemalangan di iya sana ya. betul. Sepanjang waktunya saya ada, saya pulang datang. Peluang Abang di pilkada ini kan kita Tribuners kemarin sempat apalah ya, Bang, melihat, menyaksikan, membaca bahwa di menit-menit akhir nih Masinton Pasaribu lalu masuk dan mendaftar. Lah, bagaimana kemudian Abang memutuskan ya udah deh aku tinggalin Jakarta, terus aku mau balik nih ke Jadi tanah kelahiranku. unik memang ya, karena begini, masyarakat di sana sejak 2022-2023 kemarin berharap saya nyalon. Oke. Mereka menanyakan nyalon lah Bang, katanya, kira-kira gitu. Kalau saya nyalon, terus saya mau ngapain? Saya bilang, iya kan? Kalau nanya ke saya diri saya nyalon, enggak dah, gue bilang. Kalau diri saya ya. Enggak, saya bilang. Nah, ya saya support kalian untuk mendukung gerakan perubahan. Kalian keluar dari kesemena-menaan, keluar dari pembodohan, penindasan gitu kan. Ya saya bantu, saya bilang gitu kan. Artinya Abang memonitor dong situasi Ya, dan kondisi di Tapteng sana. Oleh teman-teman di sana saya selalu diinfoin, tolonglah Bang, kondisi kami begini. Waduh, semena-mena banget gitu kan. Begitupun kehidupan orang di desa, mereka merasakan tidak ada pembangunan. Kemudian aparatur ASN-nya juga ada yang dipindah
berjauhan dari keluarganya begitu. Kemudian ada yang melapor tunjangan kami dipotong dengan alasan nggak jelas, ya, kira-kira gitulah. Sementara kan pegawai itu juga butuh sejahtera. Ya. Nah, kemudian setiap ada kelompok masyarakat yang coba mempertanyakan atau mengkritisi, itu langsung memperoleh intimidasi. Nah itu lebih parah kayak zaman Orde Baru dulu lah. Yang itu bagi saya kok ada sih begini gitu kan. Nah, jadi ketika saya ditanyakan, saya enggak. Kalau nanya pribadi saya, tapi hidup ini kan bukan hanya tentang pribadi. Ya. Kan gitu ya. Ya tadi saya bilang kalau mau pribadi saja kayaknya 10 tahun di sana koneksi Iya. sudah ada gitu kan. Nah, maka saya bilang kalau kalian ya Pak, tanya masyarakat dong. Kalian bergerak dong. Kan gitu kan. Ya. Nah, kira-kira itu mana mereka inisiatif sendiri, bikin posko-posko sendiri di desa-desa, mau bikin menuju perubahan, gerakan Tapteng baru, Tapteng Munculan di situ. baru. Masinton Pasaribu gitu Iya, kira-kira ya. mereka jadikan kita ya sebagai Figur lah gitu, Bang, figur ya. untuk ininya lah gitu ya, yang menyemangati mereka kira-kira gitu. Nah terus banyak nanya ke saya mau nyalon, kira-kira gitu Ya. kan. Banyak saudara atau teman atau apa yang nanya ke saya, enggak, saya bilang gitu. Sampai kemudian ketika proses kemarin, saya juga nggak ada daftar ke partai, nggak ada apa gitu ya. Nah tapi ketika muncul calon tunggal, ya, nah itu di sana sampai datang tuh dua gelombang tuh datang ke rumah saya. Ke Jakarta. Ke Jakarta mereka biaya sendiri. Bang tolong kami lah, ini calon tunggal. Loh, gimana ceritanya? Dia bilang. Harapan kami tinggal PDI. Waktu itu kan belum ada putusan MK. Ya. Loh, kalau harapannya sama PDI tidak mencukupi Jumlah syaratnya. kursi waktu itu Iya, belum putusan iya. MK ya Bang. 20% itu kan harus 7 kursi dari 35 kursi kan. Sementara PDI Perjuangan 4 kursi. 3 kursi lagi dari mana? Gue bilang. Sementara partai-partai lain itu diborong. Ya. Nah, alhasil kemudian karena posisi PDI juga di situ Daya tawar agak lemah lah ya. Ya nggak bisa pada saat itu ya sulit. Kemudian ya DPD ngusulkan ke DPP karena nggak bisa ikut Karena tidak ada lagi partai yang bisa berkoalisi ya. Ya udah, alhasil ikut mendukung itu. Nah ketika keluar putusan MK, ya terus teman-teman itu datang lagi. Oke. Nah, gelombang. Jadi yang sebelumnya memang udah mereka udah patah arang lah ya Bang. Iya. Kira-kira ya. Yang nggak ada yang bisa dibuat lagi. Kan gitu mereka ya. jelaskan kondisinya, bahkan banyak ASN yang menyampaikan ke kami, Bang, ASN-nya udah nggak nyaman, pengen pindah. Kalau ini calon tunggal. Nah, ketika keluar putusan MK, iya kan, mereka datang. Gitu loh. Ada opportunity putusan ini. lagi, mereka ngutus teman yang beda lagi, yang semangatnya menyampaikan ini, Bang tolonglah PDI Perjuangan mencalonkan. Ya saya coba tanya ya, saya bilang. Kan gitu, ya tanya partai, ya udah nanti kita coba kita lihat proses ininya, kan gitu. Nah kemudian tuh saya jam 11 malam kemudian saya diantarkan surat surat tugas dari DPP. Iya, jadi partai mengevaluasi dukungannya karena dengan putusan MK. Ada putusan MK, mungkin partai kemudian menghitung ya Bang. Iya, mengevaluasi dukungannya, gitu loh, terhadap calon tunggal. Ya. Yang tadi ya diusung oleh didukung oleh PDI Perjuangan, kemudian dievaluasi dan kita memenuhi syarat. Ya sudah, saya ditugasi. Iya kan. Nah jam 11 malam tuh, itu pun kan udah hari terakhir pendaftaran ya Bang. Tanggal 4 kalau nggak salah tuh. Iya kan. Betul. Udah saya berangkat, untungnya masih bisa ketemu tiket, kasih langit dari itu. Terus malamnya jam 8 saya juga kaget, masyarakatnya dengan sukacita begitu, mereka siapin menyambut obor. gitu ya Bang, ya. Iya, saya diantarkan pakai obor tuh. Loh, kenapa pakai obor? Saya tanya.
Ini sebagai simbol untuk menerangi Tapanuli Tengah yang selama ini gelap. Gitu ya. Nah, udah saya diantarkan tuh, kemudian kita sampai di kira-kira 8:30 lah ya. Terus KPU-nya kayak nggak welcome gitu. Ya. Kita datang itu kayak nggak welcome aja gitu kan, karena udah terkontaminasi semua kan dengan skenario calon tunggal tadi. Nah terus ya kita datang, alasannya silon apa segala macam, nggak bisa. Dan daftar. sempat ditolak. Iya, berkas kita nggak diterima sama sekali. Padahal secara waktu, tengah secara malam. persyaratan Mencukupi, udah kita lengkapi semua. Karena kan kenapa? Saya kan dengan berkas saya ketika pencalekan itu kan masih lengkap semua. Tinggal melengkapi aja. Masa ada itu. standar ganda kira-kira gitu kan ya, Bang? Nah, itu saya bawa kan nanti tinggal dilengkapin kan ada pemeriksaan berkas lagi kan. Nah, kemudian alasannya silon. Mereka memang sengaja ngulur waktu sampai jam 23:59 kan. Nah, terus kita minta berita acara dong, iya kan? Ya. Itu pun mereka nggak mau terbitin, pokoknya nggak mau terima gitu loh berkas kita, nggak ditolak tapi nggak diterima. Verifikasi awal pun tidak dilakukan. Nggak dilakukan, ya berkas saya nggak. Pokoknya nggak mau gitu. Iya, lah kan anehnya kan begini, yang buka pendaftaran sampai 23:59 KPU, oke. Silahkan mendaftar dengan persyaratan ini. Semua persyaratan kita datang bawa, iya kan? Ya. Oke, kemudian nggak diterima lah. Kan ininya begini ya, yang suruh buka itu kan kalian. Kami yang kan suruh mendaftar ini kan, dengan persyaratan yang semua. Iya, yang membuka pendaftaran kan kalian. Ya udah, kami datang bawa seluruh persyaratan yang kalian minta. Kok nggak diterima? Kan gitu kan. Ya itulah udah. Saya cuman geleng-geleng kepala aja. Saat Ini itu zolim. gimana teman-teman Semua. yang tadi punya semangat? Oh iya, Bawa di luar itu udah mereka. Tapi puji Tuhan alhamdulillah pula tidak ada reaksi yang nyaris. Oke. Saya bilang jangan dah, saya bilang. Mereka udah semarah-marahnya tuh. Jangan, saya bilang. Mungkin, gitu loh. Ya, ada cara lain yang mungkin yang jangan anarkis, ya, jangan marah, jangan jangan ngerusak, jangan ada benturan gitu loh. Mereka udah, pokoknya kami tinggal nunggu ini aja nih, Bang. Nunggu instruksi. Iya. ya kalau kalian tanya instruksi pun janganlah. Gitu. Kemudian kita pulang tuh sampai jam 2 malam kita tungguin. Mereka nggak mau itu. Dan Abang menganggap itu adalah upaya memang ya? Ya memang sengaja sistematis tuh, memang mereka nggak mau skenarionya hanya calon tunggal tadi itu kan gitu. Ya kita tahu lah siapa ya di belakang ininya kan gitu. Nah terus kemudian pada saat itu kita kita tanya KPU pusat gitu kan. Nah kenapa kok alasan silon apa segala macam? Ya udah, tadi kita sedang menyiapkan langkah gugatan hukum. Oke. Gitu loh ya. Kan jurisprudensinya ada. Ya. Jurisprudensinya ketika Pak Irman Gusman. Ya, DPD RI ya, Bang. DPD RI dari Sumatera Barat kan. Yang tidak diloloskan. Iya, pendaftarannya ditolak. Sementara dia merasa dia sudah memenuhi secara persyaratan dia sudah oke, lalu dia gugat ke MK. Iya, dan putusannya ulang barang itu kan gitu, Bang. Terbit setelah pemilihan sudah dilakukan. Ya. Kemudian terhadap pemilu DPD khusus di Sumatera Barat diulang. Dan kemudian beliau disertakan sebagai peserta dan pemenang. Dan menang. Ya. Kan gitu kan. Nah, upaya yang kita siapin akan begitu secara ada jurisprudensi ini gitu kan. Nah, itu satu. Jadi kami dengan teman-teman itu ya udah yakin aja. Saya yakinin saya gitu aja, kita upayakan ini. Nah, terus kemudian tuh saya diinfokan Komisi 2 akan rapat tentang pilkada bersama KPU, Bawaslu dan DKPP. Abang waktu itu kan Komisi 11. Iya. Kemudian saya sampaikan ke praksi dan DPP partai, ada rapat begini,
saya boleh ikut nggak? Oh yaudah, silakan. Oke. Jadi saya ditugaskan ke sana, ditugaskan ke Komisi 2 oleh DPP dan Praksi. Kemudian saya ikut rapat di Komisi 2 itu. Saya menggambarkan, saya menceritakan tentang situasi yang terjadi terhadap fenomena calon tunggal, yang itu kendalanya ketika mengevaluasi dukungan terhadap calon tunggal tadi, kendalanya adalah ada penolakan dari KPU daerah. Juknis dari KPU sendiri tentang gabungan partai politik, harus mendapat persetujuan gabungan partai politik. Yang itu rasanya mustahil dan tidak sesuai dengan putusan MK rasanya kan waktu itu. Loh iya, nggak senapas dengan putusan MK dong yang menurunkan ambang batas persentase dari 20% tadi kan Bang itu. Nah, kemudian ya kita minta dalam rapat bersama KPU, DKPP, Bawaslu dan Kemendagri sebagai dari pemerintah ya, terhadap daerah-daerah yang mengalami kendala begini ini, kita minta ketegasan. Karena itu tidak ada dalam aturan undang-undangnya gitu. Nah, kemudian oleh KPU, kita rapat dari siang sampai tengah malam. Oleh KPU kemudian disampaikan bahwa mereka akan menerbitkan surat ke KPU daerah. Ya, seluruh Indonesia terhadap calon tunggal itu tidak perlu harus memperoleh persetujuan dari gabungan partai politik, cukup diberitahukan. Nah, gitu loh, bahwa akan mengevaluasi dukungannya gitu. Artinya yang Abang lakukan ini juga berdampak ya Bang buat calon-calon di daerah Indonesia Raya ini ya. Kemudian yang tadinya calon yang akan mendaftar terkendala karena harus ada dukungan gabungan partai itu. Ya, persetujuan gabungan partai tadi. Kemudian boleh mendaftarkan kembali cukup dengan pemberitahuan. Nah, dengan dasar itulah kemudian seperti di Lampung Timur, di Dharmasraya, di Labuan Batu Utara, terus ada beberapa kabupaten lagi nih, terus sama Tapanuli Tengah. Nah, saya datang berdasarkan apa itu ya, datang tanggal berapa tuh mendaftar lagi. Itu pun dibikin drama lagi sama KPU-nya. Padahal sudah ada surat. Iya, berkas kita lengkap selengkap-lengkapnya, ya. Oleh KPU-nya juga nggak mau diproses, nggak mau dibikinin berita acara. Anda terima. Alasannya? Apa? Ya alasannya, ya dia mencoba menafsirin sendiri. Oke. Putusan KPU loh. Tugas kalian tuh melaksanakan. Bukan menafsirkan tadi. Bukan menafsirkan. Nah, KPU pusat itu sudah bikin. Sudah membikin ya edaran yang itu KPU daerah itu ya melaksanakan, nggak lagi tafsir, bukan lagi menafsirkan tapi laksanakan ini kan atau kalian membangkang terhadap putusan KPU RI pusat gitu kan. Nah, terus yang aneh lagi, dia nafsirin kan buat kita lucu. Saya bilang, bos, kan saya yang rapat, saya pelakunya loh. Hadir langsung di situ. Iya. Kok kamu menafsirin? Gitu loh. Nggak ada kewenangan kalian nafsir, nggak. Ya kalau saya sampaikan, bahkan saya sampaikan kalau nggak ngerti jangan dipertontonkan dong. Kira-kira gitu loh. Saya sampai bilang gitu tuh. Kalau bodoh jangan mempertontonkan kebodohan dong, gitu. Saya norak banget gitu lah. Nah, udah. Kemudian tuh dengan terpaksa lah mereka apa gitu. Terus ketika berkas diteliti semua lengkap, kemudian kita memenuhi syarat, tinggal tahapan berikutnya adalah proses kesehatan. Kesehatan kemudian ya memenuhi syarat, ya udah. Penetapan nomor urut paslon terakhir dan, ya Bang. Penetapan paslon dan nomor urut. Gitu. Perjalanannya agak panjang ya Bang ya. Ada dinamika dan drama ya. Ya, drama konyol. Mencoba menghilangkan ya. Artinya hak kan gini Bang. Hak konstitusi warga negara. Hak dipilih maupun hak memilih. Itu yang mau coba dihilangkan, hak dasar tadi itu secara politik. Kalau saja dari awal ini langkah perjuangan ini agak
sudah mulai berliku kan, kira-kira begitu Bang. Abang yakin ini untuk meneruskan perjuangan ini? Ya, Pak, kalau muda-muda ya bukan perjuangan namanya. Lah iya kan, kalau Pemberian ya Bang. lah iya. Ya jadi anaknya siapa lah, kan begitu ya, memperoleh privilege atau bahkan bisa merubah aturan seenak-enak aja gitu kan. Kan kita kan bukan anak siapa-siapa, iya kan, kita nggak punya privilege apa-apa tuh, begitu. Lalu gimana keluarga Bang? Abang meyakinkan keluarga, rasanya kalau 10 tahun Abang di DPR RI punya koneksi yang begitu. Ya bukan hanya 10 tahun DPR RI kan yang 10 tahun. Maksud saya kan kehidupan ya, kan dari mulai apa kan, dari sebelum DPR kan saya udah di Jakarta, saya kuliah gitu. Lalu kemudian memutuskan untuk iya. Nah, memutuskan balik kampung gitu ya. Ya kan tentu. Yang biasanya hiruk pikuk Jakarta, mungkin di Tapteng sana anginnya lebih kenceng gitu. Ya jadi ya kita sampaikan keluarga lah, ya gitu. Artinya bahwa ya di mana tempat pun kan itu ruang pengabdian lah, kira-kira itu ruang perjuangan. Nah bagi saya sungguhnya adalah bahwa hidup itu kan bukan tentang diri kita sendiri. Nah artinya bahwa ada ya kalau memang kita masih bisa mengabdikan diri kita untuk banyak hal umpama di kampung kita, apa yang salah dengan itu kan kira-kira menurut saya jadi lebih bagus. Kemudian juga ya kita harus memang keluar dari zona kenyamanan tadi, zona nyaman kita kalau secara pribadi gitu ya, tapi ya kita tinggalkan untuk hal yang lebih besar masyarakat tadi. Nah banyak orang bilang, ini kok jadi kayak turun kelas, turun jabatan. Orang nggak ngerti gitu ya politik. Ketika bicara politik itu tidak ada pangkat. Politik itu yes publik. Yang ada mungkin pengabdian di situ ya Bang. Iya, politik itu politik ya, kebaikan buat banyak orang. Politik itu nggak bisa lepas dari kepentingan publik. Nah maka dalam politik itu nggak ada pangkat deh. Nggak ada kan pangkat dalam politik itu. Beda sama prajurit umpama atau orang yang berkarir apa begitu. Nah dalam politik itu nggak ada, karena politik itu jadi ngurusin orang banyak. Nah gitulah. Nah maka dalam skup apapun itu, sepanjang itu ngurusin orang banyak, ya no problem. Kira-kira gitu. Nah terus ya sudah, ketika saya ditugaskan ke Tapanuli Tengah, ya nyambung lah ya dengan kehendak masyarakat yang ingin berubah tadi. Nah kemudian kita ditetapkan ada 2 pasang calon kan. Di masyarakat kan ya sudah, masyarakat bisa ngambil penilaian. Mereka punya pilihan. Dia meneruskan penindasan apa, dia akan memulai dengan satu langkah perjuangan untuk perubahan tadi kan gitu kan. Dibanding tadi cuma satu kan gitu Bang ya. Ada kalau satu pilihan aja tadinya saking masyarakatnya muak udah enggak ini tidak mau dipimpin sama yang lama, muncul fenomena gerakan kotak kosong tadi. Ya gitulah. Bang, kalau potensi nih kita ngomongin soal Tapteng sana, dengan kacamata Abang yang punya jejaring nasional dan internasional misalnya, kita punya potensi apa sih buat Tapteng yang jatuhnya tadi mensejahterakan masyarakat kita di sana Bang? Tapanuli Tengah itu ya selama ini mungkin kalau canda-candanya di searching di Google Map juga sulit ketemu tuh kira-kira ini dia nggak muncul ya Bang. Kira-kira gitu jok-jok ya sebelah teman-teman. Mana ini gitu kan? Iya, jok-joknya teman-teman di sana lah. Lihatlah Bang, kampung kami ini saking terbelakangnya, mereka merasa begitu ya. Kira-kira joknya mereka. Kalau di Abang Google Map aja sulit nih cari di sini gitu. Kira-kira begitu kan. Nah, terus apa sih potensinya kalau kita lihat wilayah pantai barat kan. Tapanuli Tengah itu wilayah pantai barat. Jadi kalau di wilayah Tapanuli itu uniknya memang kalau wilayah Tapanuli itu, kalau Tapanuli Utara itu kan lebih
homogen. Homogen, tuh. ya. Ya, selatan juga begitu. Lebih homogen, kalau ya. tempat saya Tapteng lebih ini majemuk. lebih majemuk ya. Ya, lebih heterogen Ada dia. berbagai suku mungkin di sana, Iya, ada ada berbagai suku, karena pesisir kan. ya, agama di sana. Iya. Nah, jadi kalau kita melihat, ya saya sih melihat ya ke depan kita akan mendalami sejarah tentang Barus itu sendiri, tentang Tapole Tengah. Nah, Barus terus ada daerah satu situs Bongal namanya itu di daerah dekat Sibolga situ. Nah, itu udah jadi pusat perdagangan dulu. Padahal Bahkan kalau ngomongin Barus itu jadi itu ada temuan arkeologi di abad kedua, ada keramik gerabah gitu Bang ya. jadi peninggalan perdagangan pada masa itulah. Nah, terus kemudian di daerah Barus juga begitu. Nah, artinya bahwa ada proses interaksi di wilayah Tapanuli Tengah itu dulu ya, dengan perdagangan luar. Kan, ya. Kalau kita lihat ininya kan itu ada dari Persia, Ya. ada dari India, ada dari Mongol, Cina, gitu kan. Nah, jejak-jejak sejarah ini yang sebenarnya nanti akan kita runut kembali. Ini sebagai sebuah sejarah bicara tentang jalur rempah Nusantara, jalur perdagangan rempah Nusantara tadi ya. Kan di apa itu dikenal namanya Kapur Barus. Kapur Barus itu dari tempat kita itu kan Bang. Iya, yang di ini sampai di Firaun sana juga pakai Kapur Barus. Pakai itu kan untuk mengawetkan mumi mereka itu. Nah, artinya kan itu konon bahkan abad sebelum Masehi ya sudah ada transaksi perdagangan itu kan. Nah, kalau itu kita runut, sungguhnya kita kan akan bisa menemukan jejak-jejak peradaban, gitulah, sejarah peradaban, perdagangan, kebudayaan, kan gitu ya. Nah, juga konon kan berbagai aliran agama juga berkembang tumbuh dari sana Bang ya. Masuknya dari sana ya, tuh. Jadi umpama ya keyakinan Samawi apa segala macam itulah ya. Baik Nasrani, baik Muslim itu dari sana. Dari Barus sana Bang ya. Ya, betul. Terus kemudian kalau dalam konteks lokalnya kan ada Parmalim apa segala macam itu. Nah, ini kan menarik untuk ditelusurin di sejarah ini gitu loh, jejak peradaban tadi. Ya. Nah, maka kita kan harus bisa menemukan jejak-jejak peradaban tadi untuk kita ini apa sih potensi yang kemudian bisa kita garap secara ekonomi, jadi kalau sekarang ini pantainya tuh ya Barus, Sorkam, kemudian itu pantai-pantai indah semua itu Bang. Terus daerah Sibolga, terus kemarin itu daerah Pandan, Kalangan. Nah, itu kalau kita tata menjadi sebuah destinasi wisata mungkin ya Bang. Destinasi wisata pantai contohnya. Terus ada lagi ada Pulau Mursala ya. Pulau Kalimantung dan beberapa pulau kecil-kecil lainnya. Dan itulah masuk di wilayah Tapteng gitu ya Bang. Ini kalau dikelola bagus kan akan bisa menjadi pariwisata ini bisa menjadi basis perekonomian masyarakat. Nah, tinggal ini secara historikal tadi ada dukungan dari sumber daya alamnya juga oke. Nah, kalau umpama pariwisata kita tata bagaimana sambil mengedukasi masyarakatnya kan begitu. Bagaimana itu kawasan wisata itu enak dilihat, bersih, kan gitu ya. Nah, terus kemudian bagaimana masyarakat datang aman, nyaman. Jadi nggak kapok orang datang kan. Nah, bagaimana kayak di Bali lah. Itu sebagai udahlah itu percontohan nyata tentang bagaimana mengelola pariwisata dan ekonomi, sektor ekonomi utama itu di sana. Nah, terus kemudian di satu sisi itu, nah pariwisata ini kan kalau bisa daerah itu bisa tumbuh kalau dikunjungin orang kan. Nah, ini ada potensinya nih yang buat bisa dikunjungin orang. Saya itu ilustrasikan tadi itu umpama dalam katakan tuh ada 5.000 orang kunjungan setiap minggu contohnya gitu kan. Berarti katakan tuh minimal menghabiskan 200.000 tuh orang yang datang doang, nggak ada nginap, nggak ada apa nih. Dia beli-beli makanan gitu ya. Berarti kan ada
Kalau 5.000 orang kali Kali 200.000 200.000, udah 1 miliar. 1 miliar. 1 Ya. miliar ini Ya. dibelanjakan ke warung-warung sekitar tuh. UMKM mungkin hidup di Hidup sana. jadinya. Nah kemudian sektor pertanian, iya kan. Nah sektor pertanian ini kan bagaimana sektor pertanian ini kita bisa fasilitasi, ya baik itu peralatannya. Sekarang kan sudah dengan teknologi Ya. gitu ya kan, mesin-mesin. Mesin, Nah itu ya, kan ya. bagaimana kita bisa memfasilitasi petani tadi itu, apalagi anak-anak mudanya tertarik menjadi petani, ya kan? Betul. Nah kan itu kita harus yakinkan nih, umpama kita ajak nanti ahli-ahli pertanian, lihat kontur tanahnya, lihat Apa yang cocok iya, untuk apa yang kita cocok di tanam. situ. Nanti dikelola anak mudanya, pemerintah daerah memfasilitasi bagaimana tuh mereka bisa berusaha secara mandiri gitu kan, terus dibantu bagaimana proses mereka produksi, Ya, kan gitu ya, termasuk sampai permodalan, segala akses macam, permodalan sampai pasar. Nah menghadirkan pemerintah lah, artinya menghadirkan negara dalam aspek kehidupan Ya. Pertanian tadi. Begitupun dengan perikanan. Nah kendala dan keluhan selama ini nelayan-nelayan tradisional itu kasihan. Mereka yang tadi biasa melaut itu bisa andalan hidup mereka, bisa menyekolahkan anaknya. Hari ini dengan terumbu karang yang rusak karena ada pengoboman ikan, kemudian zonasi menangkap ikan itu yang seharusnya itu untuk kawasan nelayan tradisional, tapi oleh kapal-kapal kayak bukan harimau itu malah merambah. Jadi zona tangkap mereka yang mulai mengecil gitu ya, Bang. Kalau bahkan mereka kadang berpikir melaut itu menghabiskan sekian banyak. Gak balik modal dia. Iya. Nah itu yang keluar mereka. Nah ini kan harus dilindungin, gitu loh. Bagaimana tuh zonasi tangkap mereka nelayan tradisional ini mereka bisa dapat ikan tanpa ada penjarahan dari kapal-kapal seperti pukat harimau Ya, yang lebih atau, besar lah dengan teknologi yang tadi ya, Bang. atau yang menggunakan perusak itu bom Bom ikan. ikan, ya. Nah kemudian kawasan pesisir pantainya juga harus dijaga, ditata mangrove-nya, begitu ya. Terus ada ya kayak seperti habitat penyu itu kan harus dibudidayakan. Nah kemudian tuh bagaimana ya dari sisi kreativitas anak-anak muda. Nah itu kan harus bisa kita fasilitasi tuh. Ya. Kreativitas baik mereka seni, budaya, olahraga. Nah itu kan harus terfasilitasi. Nah itu kan ya tugas pemerintah daerah kan di situ, memberikan stimulan. Termasuk pendidikan, kesehatan. Nah, kemudian nanti baru kita bicara tentang, tadi kan kita bicara tentang pemberdayaan apa segala macam. Nah kebutuhan dasar masyarakat tentang pendidikan dan kesehatan itu harus bisa. Kalau pendidikannya tadi itu umpama bagaimana tuh usia anak sekolah, dia tidak putus sekolah gitu loh, bisa sampai di angka ya 12 tahun lah, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, bisa lulus SMA gitu ya. Minimal itu. Nah kemudian kalau bagaimana kalau yang nggak mampu bisa kita bantu. Mereka yang berprestasi mungkin kita terus punya terhadap tenaga pengajar. Nah, itu kan juga harus ada insentif buat mereka. Nah tadi sisi pendidikan tadi itu kita juga bagaimana tuh bisa mengembangkan minat budaya baca anak-anak. Maka perlu tuh dibikin semacam taman belajar. Ya kan, dilengkapi dengan perpustakaannya. Nah mereka tidak jenuh di dalam ruang kelas, kita buatkan ruang terbuka seperti taman. Ada taman bacanya, ada taman bermainnya begitu. Jadi anak-anak itu bisa tumbuh dengan dengan alam, dengan kreativitasnya pendidikannya muncul, berjalan gitu ya, Bang. Nah hal gitu kan bisa dimulai dengan desa. Begitupun dengan fasilitas dasar lainnya itu tentang kesehatan. Nah kesehatan ini kan kita nggak boleh main-main dengan layanan kesehatan tadi, baik itu dari posyandunya, ya bagaimana anak-anak itu harus dari mulai
janin atau bahkan ketika dia dilahirkan itu bisa terpantau perkembangan anak melalui posyandu dan yang lainnya sehingga kita bisa meminimalisir tuh menjerokan stunting. Tadi. Nah, tentu ini kan butuh komitmen. Nah, dalam aspek fasilitas kesehatan, nah bagaimana tuh puskesmas di tiap kecamatan itu bisa fasilitasnya kita tingkatkan, baik sisi alat maupun tenaga medis. Nah, kemudian daerah-daerah yang jauh gitu ya, karena itu kan jarak pantai. Kalau dari ujung Manduama sampai ke ujung yang berbatasan Tapanuli Selatan sana, kalau ditempuh dengan apa tuh lumayan juga itu, di atas 5 jam juga. Nah jadi kalau sakit umpama daerah Sorkam, Barus, Manduamas, Sosorgadung sekitarnya situ, rentangnya terlalu jauh. Kalau sakit dia butuh berobat ke rumah sakit, dirujuk ke rumah sakit, itu harus ke Sibolga atau Pandan, yang itu jarak tempuhnya jauh kali di atas 3 jam. Nah maka itu kan aksesnya harus didekatkan ke dibangun rumah sakit umum daerah yang bisa paling tidak di wilayah itu sudah tercover dia di sana. Jadi kalau ada butuh rujukan ke rumah sakit, ada rumah sakit terdekat tuh. Nah tadinya ada rumah sakit umum daerah sebelumnya, malah sekarang turun kelas lagi tuh. Jadi puskesmas atau apalah itu. Nah itu kan harus justru ditingkatin. Makanya kan tagline kami itu adalah, saya pasangan saya kan Pak Mahmud, Mas Inton Mahmud, sama masyarakat disingkat Mama. Tagline kami itu adalah Tapteng naik kelas, Tapung Letengah naik kelas tadi. Jadi layanan kesehatan kita tingkatkan. Kemudian sarana buat anak sekolah maupun anak muda kita tingkatkan. Memang kita semangatnya untuk naik kelas, tidak lagi. Bang, kalau ngobrolin tadi tuh Bang, ini kan pemerintah ini APBD Bang, sanggup kata dengan APBD dengan program yang tadi Abang sampaikan itu kan pemerintah hari ini mengandalkan APBD. Mungkin apa jalan lain yang kemudian bisa ditempuh misalnya? Kalau cuma ngandalin APBD, yaitu pasti minim. Karena belanja langsung aja sudah. Pegawai belanja rutin, belanja pegawai apa itu udah mungkin 60% habis kan udah ke situ tuh biaya rutin. Nah tentu sebagai kepala daerah kan dia harus bisa membangun komunikasi dan kolaborasi, baik itu dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat maupun dengan BUMN. Nah ini menarik nih, pemerintah pusat sektor swasta. Nah tentu umpama terhadap pemerintah pusat kan tinggal kita kolaborasi, program program yang dibutuhkan masyarakat kan gitu yang kita create di daerah itu kita jembatani Bang bisa masuk di tempat kita bisa sampaikan di berbagai program di kementerian lembaga di pusat. Lembaga pemerintah di pusat. Nah jadi kalau ini kita lakukan, kita bisa menata membangun infrastruktur, sarana prasarana lainnya gitu ya, dengan kolaborasi kerjasama dengan pemerintah pusat maupun provinsi. Nah problem dasar di Tapal Tengah juga tentang air bersih. Padahal tuh banyak sumber-sumber mata air yang airnya mungkin kalau dikemas bisa langsung kayak apa produk-produk besar itu air sejuk bersih gitu kan. Nah tapi sumber mata airnya ada, banyak rumah yang belum teraliri. Saluran air itu masyarakat aja secara swadaya dia. Pengelolaannya pemerintah padahal ada PDAM tapi menurut saya juga belum maksimal Nah itu kan kita kan harus bisa tugas pemerintah daerah itu bagaimana tuh memfasilitasi dan menyiapkan sarana seperti air bersih tadi. Kita cari sumber mata airnya, kemudian kita bisa alirkan ke rumah-rumah warga. Bila perlu tuh kita sudah siapkan saringan air, penyulingan airnya itu sehingga nyampe ke rumah warga udah bisa siap minum. Nah itu satu. Kemudian masih banyak desa yang
belum tercover oleh area internet. Nah ini kan perlu dipikirkan, kerjasamakan, gitu loh, sehingga tuh saudara-saudara kita di pelosok-pelosok desa dia juga bisa merasakan, bisa komunikasi dengan ininya. Mereka bisa lihat dunia luar. Dan akhirnya Tapteng masuk di Google tadi ya Bang. Iya. Nah itu ya. kita bilang Nggak, tapi yang menarik begitupun dengan listrik, aliran Ya, listrik. ya. Banyak desa yang belum memperoleh akses saluran listrik. Ya. Itu kan tugas kita, harus kita bantu. Tapi yang menarik begini, kita bisa serap anggaran di nasional tadi. Bagaimana kemudian Abang bisa kemudian memastikan banyak program yang bisa kita sinkronasikan program daerah dengan pemerintah pusat tadi? Iya, saya kan pernah di Komisi 11 juga. Selain saya pernah di Komisi 3 ya. Satu periode lagi Komisi 11. Nah di Komisi 11 itu kan mitra kerja kami itu dengan pemerintah itu ada Bappenas. Badan Perencanaan kita tahu blueprintnya lah kira-kira ya Bang ya. Kemudian Kementerian Keuangan, kemudian bank-bank negara, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan beberapa lagi badan-badan layanan umum, gitu ya. Nah jadi ini kan bisa kita manfaatkan akses ini gitu ya ke berbagai kementerian dan lembaga pemerintahan, sehingga itu tadi kolaborasi pembangunan program pembangunan pusat dengan daerah itu bisa sinergi ya Bang. Susah juga kalau daerah garap yang lain, di sini yang lain kan nggak connect juga kita. Maka kan nanti mana yang prioritas kita bisa sampaikan ke pemerintah, ini prioritas buat masyarakat kami. Tapi kami bahwa ini programnya ada dan daerah kami membutuhkan. Nah, kan gitu tuh. Nah, tinggal bisa kita kolaborasikan. Nah, umpama begitupun dengan desa. Nah, selama ini kan saya kadang dengar cerita kepala desa, kadang terenyuh juga gitu. Kepala desa itu dijadikan objek perahan selama ini. Nah, mereka harus suruh store gitu loh. Bikin program yang apa? Iya, mendengarnya kadang kita. Nah, sementara mereka mereka kadang pengelolaan mereka sering dikomplain saja masyarakat dianggap padahal mereka dengan mengelola anggaran itu sebelah kakinya sudah dipenjara itu Bang. Terpleset sedikit kan? Kalau terpleset sedikit ya minimal tuh jangan sampai begitu kan gitu ya. Artinya terlebih dibebani lagi dengan mereka harus store ke level udah tahu sendiri lah itu kan. Kalau itu kan berarti ada OPD, ada bahkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, mereka ini ke depan itu menurut saya, kalau saya ini kepala desa itu dia biar otonom deh mengelola itu tanpa intervensi, tanpa dimintai pungutan biaya apa gitu loh. Gitu loh. Biar itu yang penting kita supervisi penggunaan anggaran programnya. Ini desa potensinya apa, mestinya kita support di situ. Kita supervisi di situ. Kalau dia desa pariwisata kita supervisi di situ. Sehingga ada nanti tumbuh desa wisata, desa tani, desa nelayan gitu kan. Desa kreatif apa segala macam lah, sehingga kepala desa dia harus kita dorong itu lebih kreatif dan lebih inovatif deh. Jadi desa itu harus tumbuh, nggak ada lagi desa terbelakang, termiskin. Dia harus menjadi desa mandiri, kan gitu, dan maju. Nah, kita harus memastikan bahwa umpama kepala desa juga nggak boleh dikriminalisasi. Nah gitu loh. Biarkan ini sistem yang bekerja, sistem pemerintahan. Supervisi kan itulah yang kita penting tadi kan ada yang namanya itu pengawasan internal pemerintah, kan gitu. Biar mekanisme ini dulu. Mau jadi kepala desa juga dia harus nyaman bekerja kan. Nah, jadi kalau ada yang nakut-nakutin kepala desa nanti akan dituduh gini, dituduh gitu ya enggak. Nah, kita harus jaga betul karena apapun
jajaran kita untuk di desa itu membangun desa itu ya sama kepala desa dan perangkat desa. Maka dia nggak boleh dikasih beban, nggak boleh dipungut-pungut, nggak boleh jangan sampai ada store intervensi segala macam gitu ya bang. Disupervisi dan kita jaga, kita ayomi gitu sepanjang dia bekerja masyarakat. Begitupun dengan ASN. Nah ASN itu keluarnya mereka selama ini tunjangan penghasilannya itu malah dipotong. Nah itu kan kita kan harus bisa bagaimana sih kita juga mensejahterakan aparatur pemerintah. Bukan membebani ya. Bukan membebani sehingga mereka bisa optimal melakukan pelayanan kepada publik. Ya, kalau dia ditarik bang akhirnya pungli nanti. Lah memang dipungli kan gitu. Nah terus sehingga mereka bisa sejahtera. Bisa nabung lagi dikit-dikit. Tapi kalau dia dipungut, dipungli tadi itu, pungutan liar tadi itu kan nggak ada insentif kan ya. Tunjangan yang seharusnya adalah yang mereka terima ketika dikurangin. Bahkan mungkin mereka nakal akhirnya bang. Nah, ya bisa begitu kan. Atau ya itu kan ya itu tadi ya. Kan tugas pemerintah itu ya harus bisa membuat aparaturnya juga sejahtera, bekerja dengan nyaman gitu ya. Nah, ASN yang bekerja itu juga harus dekatkan sama keluarga agar mereka bahagia gitu ya. Nggak boleh dipindahin jauh-jauh dari keluarga kecuali yang karena penugasan secara fungsi atau ada promosi lain gitu. Ya paling tidak reward sama punishment itu sebanding lah bang ya. Jadi kita bekerja lewat sistem bukan like and dislike mungkin ya bang. Iya. Nah gitulah. Ini menarik kalau sama Bang Masinton ini bisa panjang nih bisa membahasnya. Tapi yang pasti bang bahwa ada pilihan bagi masyarakat di Tapteng bahwa mereka bebas saja memilih. Ada pasangan calon dengan berbagai program yang mereka punya pilihan untuk menentukan siapa kemudian yang mereka pilihkan gitu kira-kira. Iya, pilihannya status quo atau perubahan itu aja. Nggak banyak pilihan sih. Iya, mau lebih baik, mau tinggal kelas apa naik kelas, kan gitu kan? Kan itu aja tuh pilihannya. Mau tinggal kelas apa naik kelas, kan gitu kan? Nah, bang, di partai sendiri, ini kan abang termasuk yang last minute kemudian muncul menjadi calon. Ada pesan khusus nggak yang kemudian dititipkan ketua umum atau partai? Kalau ketua umum kami Bu Megawati selalu berpesan itu utamakan rakyat, khususnya rakyat kecil. Wong cilik ya bang. Berpihaklah kepada rakyat. Udah, itu urusin masyarakat, rakyat kecil tadi udah. Jadi itu ya itulah garis keberpihakan politik, ya secara politik dan secara ideologis PDI Perjuangan gitu lah. Oleh Bung Karno sampaikan itu adalah berpihaklah pada kaum marhaen, berpihaklah pada mereka yang lemah, kira-kira gitulah. Nah jadi ya saya dalam keyakinan politik saya dari dulu ya begitu. Politik itu nggak bisa lepas dari keberpihakan pada rakyat. Dan bagi saya ya itu yang harus dikerjakan dan harus dilakukan terus-menerus. Nah, karena politik itu dia harus punya punya semangat dan amanat penderitaan rakyat tadi. Nah, dia politik yang dia tidak diemban amanat penderitaan rakyat. Ya bagi kita disitulah kemudian politik itu menjadi lepas dari kehendak zaman tadi itu gitu loh. Sementara kan kalau kita lihat hari ini kan masyarakat tuh pengen satu transparansi, satu akuntabilitas dari pemerintah. Nah itu yang harus kita dorong dan kita wujudkan tetap dengan semangat anti korupsi tadi.
Dan abang komitmen untuk kemudian menjaga semangat anti korupsi itu. Bagi kita memang harus itu. Itu harus menjadi komitmen dasar dimanapun kita berada gitu ya, sehingga dimanapun kita, semangat kita adalah satu tadi tidak korup, kedua itu berpihak. Ya politik itu adalah bagian dari kita membangun peradaban. Maka saya tadi katakan tuh bagaimana terhadap lingkungan, iya kan? Ekologi, politik ekologi itu kan penting, politik lingkungan hidup, apa segala. Bagaimana kita menata kawasan hutan kita. Nah dia nggak boleh dirambah, apalagi dijarah. Iya kan, hutan itu gitu kan, hutan itu harus ada banyak perspektif gitu bang ya, tidak hanya kemudian ada potensi di perkebunan, jadi kebun semua gitu. nggak begitu kan? Begitulah. Iya kan, ada kawasan-kawasan yang mana mesti kita jaga tadi kan, ada ruang terbuka hijau misalnya. Betul. hutan desa. Begitu pun dengan pantai tadi kan, bagaimana tuh ekosistem di situ itu kita bisa jaga. Ya termasuk tadi kayak mangrove apa segala macam. Karena menurut saya politik dengan mengabaikan lingkungan hidup, ya kita akan garing lah ya. Kita nggak bisa merawat ekosistem kehidupan tadi itu, manusia dan lingkungan tadi. Itu kita politiknya mengabaikan keadaban tadi. Saya minum dulu nih, Mas. Siap. Tribuners, menarik diskusi sama Bang Masinton ini, bisa berjam-jam kita lakukan ini. Tapi saya ingatkan Tribuners untuk terus mengupdate informasi terkini lewat 2 platform kami. Ada Harian Tribun Medan yang terbit setiap hari, lalu ada tribunmedan.com yang detik berdetik mengupdate informasi terkini, termasuk Mata Lokal Memilih yang kemudian memberitakan tentang perkembangan politik di daerah kita, Sumatera Utara, nasional maupun internasional. Bang, sebelum kita tutup ini Bang, tentu Abang punya harapan kepada satu, penyelenggara pemilu, kedua, kepada masyarakat. Kita tahu hari ini banyak pemilih kita adalah pemilih pemula Bang. Mereka yang kemudian baru merasakan mungkin kemarin memilih legislatif dan presiden, yang kemudian hari ini akan melakukan proses memilih kepala daerahnya. Silakan Bang. Iya, terhadap penyelenggara pemilu bekerjalah sesuai undang-undang, menyelenggarakan senetral-netralnya, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya, berdasarkan azas penyelenggaraan pemilu itu. Ya, sehingga jujur, adil, langsung, umum, bebas rahasia. Itu harus benar-benar ditegakkan azas itu. Tidak boleh berpihak gitu ya. Menjadi wasit yang adil dan tidak boleh bermain, apalagi berpihak. Kemudian terhadap aparatur negara, baik ASN, TNI maupun Polri gitu ya, maupun serta perangkat desa dan perangkat desa gitu ya. Ya, karena undang-undang membatasi untuk tidak ikut dalam kegiatan politik praktis, ya kan. Nah, jangan ikut dalam atau melanggar undang-undang netralitas tadi, tetap netral. Nah kalau kemarin kan sudah ada putusan MK kalau nggak salah ya. Kalau ASN itu boleh menghadiri kampanye, iya kan, tapi nggak boleh menggunakan atribut. Dia cukup mendengarkan agar tahu tentang semangat dan visi misi yang disampaikan. Nah artinya tetap dengan azas netralitas tadi itu harus dijaga. Nah, kemudian terhadap teman-teman masyarakat atau pemilih pemula, harus berdasarkan pertimbangan rasionalitas, rekam jejak gitu ya. Karena melihat calon itu jangan dilihat apa yang disampaikan hari ini, karena apa yang disampaikan hari ini belum tentu bisa itu kecap. Kecap pasti nomor 1 semua atau paling oke gitu kan. Lihat rekam jejak apa yang pernah dilakukan, kok ada korelasi nggak dengan apa yang diucapkan hari ini atau dijanjikan hari ini. Punya komitmen kuat nggak di sana ya. Nah itu kan akan menjadi lebih rasional. Gitu loh. Kemudian karena ini juga
masyarakat kita baru habis pemilu, pilpres yang itu brutal gitu ya. Ya. Iya kan, ada bansos digelontorin apa segala macam. Nah tentu tetap memilih itu atas dasar pertimbangan hati nurani, juga bukan karena iming-iming Bukan pemberian. transaksional tadi Bang. Ya, iming-iming pemberian harus memilih ini. Gunakan hak pilih secara merdeka. Ya, jangan takut ada intimidasi dan paksaan. Nah, tentu bagi kita ya, demokrasi ini bukan sekedar formalitas, tapi demokrasi ini adalah bagian kita menata bangsa kita. Ya. Nah, maka demokrasinya harus lebih berkualitas dan lebih substansi. Ya. Nah, substansi dari demokrasi itu apa? Keadilan sosial, berpihak pada kepentingan rakyat kecil. Nah, jadi demokrasi substansi inilah yang kita tuju. Bukan sekedar kita ada pemilu seakan-akan itu sudah demokratis, padahal tahapannya melalui kecurangan. Kemudian kita mengabaikan hal-hal yang substansi dari demokrasi itu sendiri, tentang pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang melayani, pemerintahan yang mau membangun masyarakatnya, dan pemerintahan yang bisa mengayomi seluruh masyarakatnya. Nah, dengan begitu baru kita bisa menuju satu tahapan menuju demokrasi yang lebih substansi tadi, yaitu keadilan sosial. Nah, bagi kita tentu apalagi kami, kalau saya ya selalu menyampaikan ke tim, ke masyarakat bahwa adil untuk semua itu menjadi penting. Adil untuk semua. Iya. Jadi bahwa adil itu udah harus dari sejak dalam pikiran. Nah, jadi umpama kalau di kampung saya itu karena majemuk, itu kita ingin jadikan itu sebagai etalase toleransi di dalam masyarakat kita, ya, bagaimana kita menjaga kemajemukan, saling toleran, gitu ya. Dan tentu dalam momen pilkada ini jangan pernah ada isu sara, gitu loh, ya kan. Nah, jangan mau dipecah belah tentang politik identitas, apalagi sara tadi, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, kita harus memilih berdasarkan rekam jejak, siapa calonnya gitu. Mana yang berprestasi, mana yang enggak. Jadi jangan mau dipecah belah dengan isu sara tadi. Kemudian juga rekam jejak itu penting, mana yang kepemimpinan yang memang ingin menghadirkan pemerintahan bersih melayani, atau justru pemerintahan yang ingin melanggengkan praktek korupsi dan intimidasi itu. Siap. Tribuners, panjang diskusinya, mudah-mudahan ada yang bisa kita petik dari Jumpa Tengah hari ini. Bang Masinton, Jumpa Tengah. Terima kasih sudah kasih, menyempatkan diri. Selamat berkontestasi. Mudah-mudahan apa yang tadi Abang sampaikan menjadi masukan bagi masyarakat kita bahwa kita mesti berdemokrasi dengan baik dan benar, kira-kira begitu. Iya, benar. Makasih Mas Solin. Terima kasih Bang Masinton sudah ke Tribun Medan. Tribuners, terima kasih sudah menyimak tayangan Jumpa Tengah edisi hari ini. Kita jumpa lagi dalam Jumpa Tengah edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Waalaikumsalam.